pemicu atau penyebab utama asam lambung GERD ya yang kita alami. Pastikan kalian nonton video ini ya, jangan lupa bantu aku like, comment, share, dan subscribe. Dan juga bantu subscribe channel anak aku, Princess Adeva 16, dan juga channel suami aku, Arifie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Buat kalian yang saat ini masih berjuang melawan asam lambung GERD dengan berbagai sensasi, tetap semangat ya. Yakinkan, camkan di pikiran kalian kalau asam lambung GERD, NSAID itu nggak bahaya. Asam lambung itu pasti sembuh ya. Jadi setiap penyakit pasti ada obatnya, dan kalian tetap semangat, tetap berjuang. Insya Allah pasti sembuh, terus ikhtiar dan jangan lupa bersyukur. Karena aku pada saat itu juga mengalami hal yang kalian alami saat ini, berjuta sensasi yang aku alami. Tapi dengan ikhtiar yang lumayan cukup panjang ya, kurang lebih 2 tahun. Jadi aku itu luar biasa banget ya. Karena aku jauh dengan keluarga, dikit-dikit baperan, dikit-dikit kepikiran. Jadi itu yang membuat aku mungkin sulit juga ya penyembuhan. Tapi setelah aku yakinkan diri aku ya, aku perbaiki pola hidup aku, perbaiki pola pikir aku, dan aku menerapkan olahraga, alhamdulillah yang sembuh. Dan juga aku emang endoskopi ya. Banyak banget dari kalian, Bunda ujung-ujungnya saranin ke dokter. Jadi aku itu share berdasarkan pengalaman ya. Kalau aku tuh sembuhnya dengan cara ini loh, aku pernah ini loh, aku pernah endoskopi, dan hasil endoskopi aku ini. Jadi aku tuh nggak menyarankan kalian ke dokter langsung. Jadi aku menyarankan dulu terapkan tips-tips ini atau lakukan tips-tips ini kalau misalnya nggak mampan ya, karena aku bukan dokter. Jadi yang bisa menangani penyakit itu kan dokter, karena aku bukan dokter. Aku tuh hanya ingin memotivasi kalian untuk bangkit ya, untuk semangat melawan yang namanya sensasi asam lambung GERD, apalagi yang udah anxiety. Nah, di video kali ini aku bakal bahas terkait pola makan. Perbaiki pola makan agar cepat sembuh. Itu adalah hal yang selalu aku camkan dulu. Dengan pola makan, pasti kita sembuh ya. Bisa membantu kita proses penyembuhannya lebih cepat. Kenapa? Karena dari pola makan ini yang juga salah satu penyebab utama kita mengalami asam lambung. Jadi faktor atau penyebab utama terjadinya asam lambung itu ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah dari makanan, entah itu dari menunya ya, seperti yang aku jelaskan di video-video aku. Kemudian yang kedua itu polanya. Jadi pola dengan menu ini beda ya. Dan ini udah ada yang bertanya, Bu, buatin dong pola makan Bunda di tempat kerja, buatin dong pola makan Bunda pada saat melawan asam lambung GERD anxiety. Karena aku selalu disarankan juga perbaiki pola makan. Nah, jadi pola makan ini itu dari jamnya, bukan menunya doang. Jadi misalnya waktu makan nih udah jam 12, tapi kamu undur di jam 2. Ini pengalaman aku dulu. Biasanya ya jam 12 itu aku harus sudah makan. Setelah sholat zuhur aku harus sudah makan. Tapi aduh nanggung banget nih, kerjaannya dikit lagi, terusin tahu-tahu udah jam 2. Nah, ini sering banget. Jadi polanya itu harus dirubah. Selain menunya yang diperhatikan, juga pola makannya. Jadi kalau misalnya kalian udah menetapkan atau membuat jadwal jam 12, sesibuk apapun setelah sholat, atau misalnya aku habis sholat makan jadi harus jangan ditunda-tunda lagi, ntar jam 1, biasanya ini aku dulu ya, karena itu yang menyebabkan juga kita kena asam lambung GERD. Nggak dirasain sekarang, jangka panjang. Aku tuh dulu waktu masih belum punya anak ya, sering banget tunda-tunda makan. Aduh, aku kan 28 tapi nanggung nih pekerjaannya, lanjutin lagi. Akhirnya aku kena GERD-nya sekarang. Mungkin karena pikiran aku udah banyak, kerjaan aku udah banyak, sehingga sekarang itu gampang banget terserang sama penyakit. Selain pola makan, kita juga harus menjaga pola pikir ya. Pola pikir ini juga wajib banget kita jaga. Karena kalau misalnya kita emosi sedikit ya, misalnya udah naik ke ubun-ubun, itu nanti bakalan ngap, sesak. Asam lambung kita itu bakal naik ke dada, ke kerongkongan, kadang dari berapa tadi susah. Itu kalau yang udah riwayat GERD itu cepat banget memicu. Jadi jaga emosi,
sering istighfar ya kalau yang beragama Islam. Makanya aku tuh selalu bawa tasbih kemana-mana. Jadi kalau misalnya aku tuh udah pusing, aku tuh udah emosi, astagfirullahaladzim, jadi reda. Jadi jangan suka emosi. Kemudian saran aku juga, aku tuh nggak pernah lepas dengan air wudhu ya, agar kita tuh selalu terlindungi, nggak sedikit-dikit emosi. Ini biasanya cowok-cowok nih teman aku, itu dikit-dikit emosi dia kena GERD. Alhamdulillah saat ini udah baikan, udah membaik, dia jadi lebih ramah gitu loh. Jadi memang asam lambung GERD ini mengajarkan kita untuk berubah lebih baik ya, dari faktor pikiran. Kemudian selanjutnya juga dari obat-obatan. Obat-obatan ini misalnya kita beli obat nih, obat warung, aku kena asam lambung nih, atau mungkin mah biasa itu sering banget dulu ya. Aku mau beli obat warung, aku nggak mau sebut merek ya. Biasanya aku makan obat apa aja yang dijual bebas di warung. Aku beli nih, cocok. Nah, besoknya aku makan yang dipantang lagi ya. Misalnya aku mau makan ini makan junk food kambuh lagi, aku beli lagi, sembuh lagi. Ternyata itu lama-lama bisa merusak lambung kita. Makanya aku selalu menyarankan jangan ketergantungan sama obat-obatan yang dijual bebas. Kalau misalnya aku kan cocok bun, kalau minum ini reda asam lambungnya, iya reda, tapi itu berjangka panjang. Kalau kamu konsumsinya jangka panjang, itu nanti bakal merusak pencernaan kita, bakal merusak lambung kita ya, seperti itu. Kemudian menunya juga harus diperhatikan makanan kita ya. Jadi itu adalah penyebab utama terjadinya asam lambung atau asam lambung GERD seperti yang aku rasa ya. Yang pertama itu adalah pola makannya, kemudian pola pikirnya, itu adalah yang sangat-sangat mengganggu atau sangat-sangat memicu naiknya asam lambung aku. Kemudian obat-obatan, jadi obat-obatan ini juga sangat-sangat berpengaruh. Jangan ketergantungan, mending kalian konsultasikan ke dokter ya. Jangan mentang-mentang cocok sama obat ini aku konsumsi, kadang nyetok banyak, ternyata itu sangat berpengaruh atau sangat mengganggu lambung kita. Kemudian selanjutnya juga makanan-makanan yang kita konsumsi itu harus dikunyah secara halus. Karena kalau misalnya kita nggak halus, itu nanti lambung pencernaan kita bakal ekstra kerja keras untuk mencerna makanan-makanan yang masuk ini. Jadi dari itulah asam lambung cepat naik, karena dia itu kerja keras, memaksa. Biasanya nih aku disarankan untuk mengunyah makanan-makanan yang aku konsumsi 20-30 kali, jadi sampai benar-benar halus. Kadang udah nggak ada rasanya, ini udah nggak ada rasanya ya, tapi tetap aja lakukan itu agar asam lambung itu cepat pulih, cepat membaik, dan nggak kambuh-kambuhan. Jadi itu adalah faktor pemicu naiknya asam lambung. Kemudian soda, kafein, kopi ya, itu dihindari. Teh, coklat ya. Kemudian minuman-minuman yang yang instan, yang siap saji, biasa di order itu loh. Di mana-mana biasanya sekarang banyak yang jual. Kalau kita nih yang kena GERD asam lambung, jangan dulu ya. Aku itu sampai saat ini kadang aku kalau di kantor dikasih coklat, dikasih kopi, minuman siap saji gitu dari kantor, kadang aku itu bukannya nolak ya, tapi aku tuh sayang sama diri aku sayang sama lambung aku, karena aku trauma. Jadi kadang aku yang lain aja ya, jangan minuman, kadang aku ayam aja deh, karena kalau misalnya ayam seperti chicken kan bisa aku bawa pulang buat anak aku. Jadi aku nggak sering-sering ya beli chicken, kecuali anak aku juga aku batasin, kadang 2 minggu sekali, itu paling sering seminggu sekali. Karena memang aku pengalaman pribadi, aku tuh takut, aku nggak mau terjadi sama anak aku atau sama orang-orang terdekat aku. Jadi itu adalah yang menyebabkan asam lambung kita ya cepat naik atau cepat kambuh, atau orang-orang yang sehat tadinya baik-baik aja tiba-tiba kok kena lambung. Nah, jadi biasanya dari pola makan, pola pikir, obat-obatan yang dia konsumsi, kemudian ya dari pikiran. Karena banyak banget sebenarnya yang kena mah ya, tapi mereka itu nggak mau periksa ke dokter. Bun, aku takutnya nanti diagnosanya makin takutnya udah parah gini-gini. Ya menurut aku sih ya, mendingan diperiksa, bisa diobati, bisa dicegah secara dini. Jadi nggak usah takut, semua itu ada obatnya kok. Jadi
mendingan diperiksa sedini mungkin, diperiksa segera, agar kalau misalnya nanti ditahan aja, nggak bakalan sembuh juga kalau misalnya didiamin aja. Jadi udah pasrahkan aja, yang penting kita ikhtiar intinya ya. Jadi itu adalah faktor penyebab asam lambung kita sering naik. Semoga share aku kali ini bermanfaat ya teman-teman. Dan buat kalian yang masih berjuang tetap semangat, yang sering nonton video-video aku, semoga akan sembuh ya, tetap semangat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.